Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin setelah sekian lama tidak menyampaikan tulisan. Di sini ada sekali teori-teori ilmiah, bahkan di bagian awal-awal yang mungkin tidak mudah untuk difahami, maka saya mencoba memberikan penjabaran yang menjadikan insya Allah tulisan ini lebih mudah difahami ya. Yang pertama, kita baca judulnya tanggapan beberapa masalah tentang nasab Ba'alawi. Berarti ini Kiai Haji Imaduddin memberikan tanggapan yang sifatnya akumulatif gitu. Jadi dari beberapa sumber yang menyampaikan hal-hal yang mungkin mengkritik beliau tentang penelitian beliau berkaitan dengan keabsahan nasab Ba'alawi. Walaupun terus terang secara garis besar apa-apa yang dibicarakan di sini sudah sering kita bicarakan bahkan sebelum Kiai Haji Imaduddin menulis ini. Masalah qadhaf, masalah kebencian kepada dzurriyyah itu sejauh yang saya baca ini, kalau tidak salah saya atau mungkin orang lain juga sudah pernah menjelaskan dan isinya sama. Yang pertama, saya tertarik ketika bicara di bagian kaidah-kaidahnya. Coba kita perhatikan itu satu-satunya tulisan Arab di sini. Saya lihat di sini Kiai Haji Imaduddin itu menulisnya mungkin memang terburu-buru atau mungkin memang ingin simpel gitu, tidak tertib. Ada tulisan Arabnya, ada sumbernya, ada apanya, tidak seperti biasa. Mungkin karena ini dianggap sudah akumulatif dan memang sifatnya itu seperti resum saja, simpulannya. Perhatikan ini yang pertama dan satu-satunya yang bahasa Arab. Adamul wijdani la yulzimu. Begitu dibacanya ya. Kenapa? Karena kalau dibaca la yalzamu biasanya itu ada minhuhnya. Nah, tapi di sini tidak pakai minhu, berarti dibacanya la yulzimu. Kemudian la yulzimu apa? La yulzimu adamal wujudi. Ya, jadi maf'ul bihnya. Berarti la yulzimu di sini artinya tidak memastikan atau tidak mewajibkan atau tidak menjadikan secara otomatis. Nah, begitu kalau kita terjemahkan secara rinci. Sementara kalau dibaca la yalzamu artinya tidak pasti atau tidak otomatis. Berarti setelahnya adalah fa'il. Nah, seharusnya ada minhuhnya. Artinya tidak berkonsekuensi pasti atau tidak berkonsekuensi bahwa secara otomatis, kira-kira begitu ya. Jadi ketika tidak menemukan, tidak lalu itu memastikan bahwa hal itu tidak ada. Ini logis sekali. Jadi ada dan tidak adanya sesuatu bukan tergantung kamu menemukannya atau tidak. Kamu menemukan atau tidak itu urusan subjektif kamu. Sementara objektifnya atau realitas barang itu ada atau tidak ada enggak bergantung dengan keadaan kamu menemukan atau tidak. Begitu. Ini kan selalu dipakai untuk anggap menyalahkan Kiai Haji Imad. Memang Kiai Haji Imad enggak menemukan, tapi ketika Kiai Haji Imad tidak menemukan bukan berarti tidak ada. Sama dengan misalnya kita punya uang lah, kita taruh di bawah kasur. Lalu kita panggil Mukidi suruh nyari. Kalau Mukidi tidak tahu kan tidak akan menemukan dia. Apakah lalu keadaan Mukidi adamul wijdan tidak menemukan berarti duit itu tidak ada? Kan enggak, duitnya ada. Kan begitu. Itu logis kan? Kaidah itu sangat logis. Jadi ketika kita tidak mampu menemukan bukan berarti otomatis tidak ada. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Artinya ada dan tidak adanya sesuatu tidak bergantung kepada kita mampu menemukan atau tidak. Apakah benar ini relevan untuk menyerang Kiai Haji Imad? Maka Kiai Haji Imad menjelaskan bagaimana kronologis tentang perkitaban itu. Abad ke-4, abad ke-5, bahkan abad ke-3, terus sampai abad ke-6, ke-7, ke-8. Memang tidak pernah ada menyebut nama Ubaidillah. Bukan Abdullah ya, Ubaidillah. Begitu. Ya itu seperti yang kita lihat. Memang tidak ada nama Ubaidillah. Artinya ketidakadaan ini bukan hanya karena Kiai Imad tidak menemukan. Tapi karena memang tidak ada. Itu yang harus diingatkan ya. Jadi kaidah ini sudah tidak cocok untuk menyerang Kiai Imad. Kenapa? Karena bukan karena Kiai Haji Imad tidak menemukan sehingga disebut tidak ada, tapi karena memang tidak ada. Itu yang pertama ya. Jadi adamul wijdan itu sudah tidak berlaku. Lalu bagaimana untuk membuktikan bahwa adamul wijdan itu tidak berlaku? Di bagian bawahnya Kiai Haji Imad menyampaikan ada dua ungkapan. Al ilmu bi adamid dalil ya. Ada satunya lagi adamul ilmi bid dalil. Itu 4 kata.
Al ilmu satu kata, bi dua kata, adami tiga kata, ad-dalil empat kata. Jadi al ilmu bi adami dalil itu jauh berbeda dengan adamul ilmi bid dalil. Apa perbedaannya? Ini. Yang pertama, al ilmu bi adami dalil itu artinya memang secara pasti tidak ada dalilnya. Nah, itu ya. Jadi pengetahuan bahwa memang tidak ada dalilnya. Ingat, kalau sudah disebut pengetahuan, sudah disebut al-ilmu, berarti kebalikannya al-jahlu. Apa itu al-ilmu? Al-idrok ala muwafaqati al-waqi. Pengetahuan yang faktual itu namanya ilmu. 1 tambah 1, 2 itu namanya ilmu. Kalau 1 tambah 1, 4 itu namanya al-jahlu, kebodohan. Kenapa? Karena informasi di kepala kita tidak sesuai dengan fakta. Kalau sudah ada klaim al-ilmu bi'adami dalil, pengetahuan bahwa tidak ada dalilnya, berarti dalilnya memang tidak ada. Kenapa? Karena pernyataan tidak ada dalil, statusnya sudah ilmu. Sudah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Itu berbeda dengan adamul ilmi bid-dalil. Apa itu adamul ilmi bid-dalil? Kamu tidak tahu adanya dalil. Berarti itu ada sama dengan yang atas, adamul wijdan. Maka keimat tidak masuk kepada adamul wijdan, tidak juga masuk kepada adamul ilmi. Tetapi masuknya kepada al-ilmu bi adamid dalil. Itu ya. Kenapa? Karena keimat mampu membuktikan ketidakadaannya itu bukan hanya sebatas tidak tahu, tetapi memang menunjukkan bahwa tidak ada. Ada ucapan Imam As-Suyuti ketika berdebat tentang maulid kalau tidak salah. Ada Ibnu Hajj kalau tidak salah ya, dari mazhab Hanafi apa Maliki itu mengatakan tidak pernah ada dalilnya maulid Nabi. Lalu jawaban Imam As-Suyuti itu adamul ilmi bisyai'i, ketidaktahuan seseorang tentang sesuatu ya, la yalzamu minhu, maka tidak otomatis pasti terjadi atas ketidaktahuan dia itu. Apa itu yang pasti terjadi? Adamu wujudihi, bahwa sesuatu itu tidak ada. Itu kan berarti sama dengan yang adamul wujudan itu. Artinya kalau hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti itu tidak ada. Beda ceritanya dengan al-ilmu bi adami dalil. Artinya memang sudah secara keilmuan, itu kalau bahasa kita ya, secara kenyataan memang tidak ada dalilnya. Maka itu ya jelas memang berarti tidak ada. Begitu ya. Ini yang paling menarik dari tulisan Kiai Imad di bagian awal-awalnya saja. Kalau selanjutnya tentang qadhaf sudah saya sering jelaskan itu. Qadhaf itu ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Pada dasarnya adalah menuduh orang berzina. Itu qadhaf namanya. Berkaitan dengan anak atau tidak. Jadi kamu menuduh kamu berzina. Itu qadhaf. Kalau kamu tidak mampu melahirkan buktinya. Apa itu buktinya? Ada 4 orang yang musyahadah menyaksikan perzinahan itu secara bersamaan. Jadi 4 orang harus melihat orang itu berzina. Dan bukan hanya bertindih, tapi masuk itu. Barang itu masuk ke lubangnya. Itu harus disaksikan 4 orang itu. Itu namanya berzina. Nah, kalau kamu mengatakan antazanin atau kamu berzina tanpa mampu melahirkan bukti atau saksi 4 orang, maka kamu qadhaf. Tidak bicara anak perempuan ini punya anak atau tidak. Itu namanya qadhaf. Itu ada hadnya, dicambuk juga ya. Ada kalanya qadhaf berkaitan dengan anak, yaitu kamu menuduh seorang anak sebagai anak zina. Sebetulnya bukan berkaitan dengan anak itu tuduhan kamu disebut qadhafnya, tapi ya kamu berarti nuduh emaknya berzina. Itu kasusnya mesti adalah ketika istri seseorang, perhatikan istri seseorang, di mana istri itu tidak mungkin punya suami lebih dari 1. Lalu dari istri seseorang itu, di mana sebelum menjadi istrinya dia memang tidak punya anak dan tidak hamil ya, artinya memang dalam keadaan zero lah. Dia menikah dengan orang, lalu punya anak, kamu bilang anaknya ini bukan anak dari suaminya. Berarti kamu qadhaf. Kenapa qadhaf? Karena kamu sudah menuduh ibunya si anak ini atau istrinya seorang suami itu berzina. Itu qadhafnya di situ ya. Kemudian masalah penghormatan guru-guru NU, ya itu Kiai Imad mengatakan bukan isbat. Karena memang tidak pernah kita dengar dari Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan nasabuhu sahih, tidak pernah begitu. Ya, tetapi setidaknya kalau kita mau berpikir lebih luas sedikit,
Isbat itu kan ada yang sore, tapi kan ada yang secara fi'li. Kalau kita sudah manggil Habib, berarti kan kita sudah sepakat kalau itu Habib. Kan begitulah gampangnya ya. Atau kita sudah mengatakan kita harus menghormati ahlu bait, kita harus menghormati dzurriyyah Nabi, lalu kita sebut contohnya. Contohnya seperti Habib ini, Habib itu. Itu kan walaupun kita tidak mengatakan ini nasabnya sahih, tetapi kan setidaknya kita lebih mendekati kepada isbat, tidak menolak, kan begitu, gampangnya gitu ya. Saya kira ini sederhana lah ya untuk bisa difahami ya. Allahumma hadina hadasabil.